Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Purnama, NPM A1021015, kelas 1A Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Mari kita lihat materinya. Bagaimana latar belakang munculnya filsafat? Pada dasarnya, pemikiran filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Filsafat pertama kali muncul di Yunani, kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Awal abad ke-9 Masehi, filsafat Yunani mengalami masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad ke-20? Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Pyodejawijatna 1946. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai pada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf yang lain sejaman dengan Thales, Anaximenes, berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara, dan Pythagoras berpendapat bahwa dasar segala sesuatu adalah bilangan. Aliran filsafat ketiga filsuf ini disebut juga aliran materialisme. Filsafat Hindu. Sejak abad ke-10 sebelum Masehi, perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu itu tertuang dengan konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah kebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di sana. Khalifah dari Daulah Abbasiyah, Harun al-Rasyid, Khalifah Daulah Abbasiyah yang sudah berpikiran maju dan punya perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memberikan fasilitas untuk pengajian ilmu pengetahuan, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato. Filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadi alam. Pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance atau pemikiran klasik Yunani sempat ditinggalkan oleh orang Eropa ketika berlangsung Kristenisasi di Eropa. Bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad ke-20? Sejak filsafat ikut menentukan kebijakan-kebijakan alam pendidikan sampai akhir abad ke-19, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu 1. Tonggak pertama, Aristoteles. Metodologi ilmu dibangun oleh 2 pola pikir, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang bertolak dari yang umum ke khusus. Pola berpikir ini menggunakan silogisme yang terdiri atas terma mayor, terma minor, dan simpulan. 2. Tonggak kedua, Francis Bacon. Tonggak kedua, perkembangan metodologi ilmu dicetuskan oleh Francis Bacon. Francis Bacon berkeinginan untuk membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles. Menurut Bacon, jiwa rasional mempunyai 3 macam daya, yaitu ingatan, imajinasi, dan pikiran. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Nama tokoh yang perlu disebut dalam perkembangan tonggak ketiga adalah 1. John Stuart Mill, 2. Philip Planck, 3. Ernest Mach, 4. Henry Poincaré. Sebagai tokoh yang pertama pada masa tonggak ketiga ini, John Stuart Mill berusaha merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Bagaimana mazhab filsafat pendidikan? Mazhab filsafat pendidikan yang dapat ditelusuri sebelum abad ke-20 ada 3 mazhab, yaitu
1. Mazhab filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme memandang realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Dalam hal ini, Parmenides berkata, apa yang tidak dapat dipikirkan adalah tidak nyata. Plato menyatakan bahwa realitas akhir adalah dunia cita yang mutlak, tidak berubah, asli dan abadi. 2. Mazhab filsafat pendidikan realisme. Realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Menurut filsafat ini, hakikat realitas terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Kleiner membagi realisme ini menjadi dua, yaitu realisme rasional dan realisme naturalis. 3. Mazhab filsafat pendidikan materialisme. Latar belakang pemikiran filsafat pendidikan materialisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supernatural. Materialisme klasik yang dipelopori Demokritos disebut juga atomisme. You make me